Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Andri Sitanggang. Saya mahasiswa IAKN Tarutung dengan NIM 20010116160 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Grup D semester 6. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teologi Alkitab yang dibawakan oleh dosen pengampu Pak Dr. Baginda Sitompul MPDK, memasuki pengertian teologi biblika. Saya mengambil pendapat dari Brian Rosner yang mendefinisikan teologi sebagai principally concurred with the overall message of the whole Bible. It seeks to understand the past in relation to the whole, and to achieve it must work with the mutual interaction of the literary, historical, and theological dimension of various gospel, and with the interrelationship of this within the whole canon of Scripture. Di sini, teologi biblika berupaya untuk memaparkan berita atau teologi dari keseluruhan Alkitab, sehingga berupaya untuk mengartikulasikan kesatuan dari teologi-teologi dari penulis-penulis Alkitab ke dalam sebuah kesatuan teologi Alkitab. Teologi biblika adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berasal dari suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi biblika yang demikian harus bersifat teologis, karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi biblika juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab, karena pernyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Alkitab sendiri menceritakan sebuah drama penebusan, yakni sebuah relasi kovenan Allah dengan umatnya yang diejawantahkan dan diwujud nyatakan di dalam tindakan komunikatif Allah melalui kata-kata dan tindakan. Sebab itu, penyelidikan teologi biblika harus berupaya menyelidiki teks-teks Alkitab dalam garis poros drama penebusan. Teologi biblika ini juga harus peka kepada struktur-struktur sastra di dalam Alkitab, karena Alkitab terdiri dari berbagai macam jenis sastra dan genre. Alkitab juga adalah teks sastra. Carson mengatakan, teologi biblika sebagai suatu attempts to grasp the communicative genius of relationship of as genre, i.e. the rules of its language, game, and the way in which as genre convey meaning, and that's what the meaning of a passage is. All of this set within the twin framework of, on the one hand, the emphasis of the particular corpus, and on the other hand, the plot line of the ancient canon. Dengan pendekatan yang historis, literalis, dan teologis, maka teologi biblika menjadi teologi yang memaparkan teologi Alkitab berdasarkan istilah-istilah dan kategori-kategorinya sendiri. Kita masuk ke dalam teologi sistematika. Teologi sistematika berusaha untuk mengungkap dan memelihara berbagai macam bentuk wacana Alkitab, di mana suatu kerangka kerja konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia. Zaman sekarang teologi sistematika
cenderung berfokus kepada relasi di antara berbagai bentuk wacana Alkitab atau genre tersebut untuk mencapai sintesis pada level yang lebih dalam, yakni level konseptual sistematis. Ketika merumuskan teologi sistematika, maka bentuk konseptual diperlukan seperti ketika merumuskan doktrin dua natur Kristus. Kevin Van Hooser menjelaskan bahwa teologi sistematika transmits the biblical message by transferring it or another regist of discourse, the conceptual. Lebih lanjut, ia berkata menjelaskan bahwa teologi sistematika preserve the same talk work of biblical authors. They understand the savably universe in new interpretive categories and with different conceptual terms. Ketika teolog sistematik bekerja dengan konsep-konsep, maka hukum-hukum logika mendapat perannya. Teologi sistematik harus memperlihatkan kejelasan, konsistensi, koherensi, korelasi, dan kebenaran yang didapatkan dari tempat lain dan bersifat komprehensif. Kerangka kerja konseptual tersebut disediakan oleh filsafat atau pernyataan manusia modern. Ia menjawab pertanyaan siapa Allah, manusia, dan apakah dunia ini. Kerangka konseptual dari teologi sistematik. Teologi sistematik berusaha untuk mengaitkan genre-genre Alkitab tersebut pada tataran yang lebih dalam, yaitu pada tataran konseptual. Ia berusaha untuk mengkoordinasikan berbagai perspektif dan berbeda mengenai realita dan membawa mereka untuk berbicara dan menyaksikan tentang kita sendiri di dunia dan Allah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tugas teologi sistematik yang pertama adalah mengkoordinasikan atau mensintetis seberbagai berita Alkitab atau dalam berbagai bentuk gaya sastra ke bawah suatu konsep-konsep yang bisa berasal dari Alkitab maupun dari pengalaman manusia di dalam sejarah. Kemudian, ia juga bertugas yang kedua sebagai penerjemah berita Alkitab tersebut ke dalam bentuk konseptual untuk disampaikan kepada manusia modern. Selanjutnya, teologi biblika menggunakan pendekatan historis, sementara teologi sistematik menggunakan konsep yang bersifat logis. Jika relasi ini berbentuk dialog, maka apa yang dapat teologi biblika katakan atau berikan sumbangsinya kepada teologi sistematik? Pertama, teologi biblika mengingatkan teologi sistematik bahwa natur dari wahyu Allah di dalam sejarah bersifat redemptif, historis, dan oleh sebab itu teologi sistematik perlu memperhatikan karakter historis dari wahyu Allah ini. Yang kedua, teologi biblika menolong teologi sistematik mengeksegesis Alkitab, yang adalah sumber dan kriteria berteologi bagi teolog sistematik dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, teologi biblika mengingatkan teologi sistematik bahwa Alkitab memiliki tujuan utama untuk menciptakan relasi yang vital dan untuk antara manusia dengan Raja dan Juru Selamat yang dinyatakan kepada kita di dalam kata-kata Alkitab. Di dalam interaksi dialog, teologi sistematik dapat mendorong teologi biblika, yaitu pertama, teologi sistematik memberikan prasuposisi yang alkitabiah dan sehat untuk teologi biblika di dalam upayanya membangun teologi biblika yang alkitabiah.
Kedua, teologi sistematik memperlengkapi teologi biblika dengan prasuposisi ontologis di dalam memahami dan memaparkan sejarah penebusan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan atau relasi teologi biblika dan sistematika yang diusulkan adalah relasi yang bersifat paralel dan dialogis. Teologi biblika dan teologi sistematika secara paralel berkembang dari interpretasi terhadap Alkitab. Meskipun mereka bersifat paralel, namun mereka bukan dua buah disiplin yang ilmu dan tercela baliknya berpasangan di dalam dialog. Teologi biblika dapat memberikan sumbangsi kepada teologi sistematik, dan teologi sistematik juga harus mempengaruhi teologi biblika, karena teologi biblika dapat dipengaruhi oleh filsafat zaman seperti positivisme, eksistensialisme, dan personalisme. Sehingga teologi biblika juga harus belajar dari sistematik teologi. Teologi sistematik juga menjadi pengawas yang menolong teolog biblika agar tidak terlalu jauh terlibat kepada filsafat zaman yang bertentangan dengan konsep biblika. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan-kesalahan lain, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, shalom.